Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita agak santai ya, di tempat yang berbeda juga. Ini adalah kamar pribadi saya. Jadi memang kalau di kamar sebelah yang biasanya kita rekam itu yang ada mejanya, hawanya panas karena memang kita lagi rekaman di siang hari. Oke, langsung aja saya mau sekedar sharing tentang YouTube lagi. Yang ketika kemarin itu saya membahas bagaimana cara saya mengajukan banding ke YouTube, kemudian bagaimana cara membuat videonya, dan contoh videonya juga saya sudah berikan. Teman-teman bisa cek lagi, coba cari videonya kira-kira 5 atau 4 video sebelum ini, atau nanti coba saya taruh linknya di atas pojok kanan atau pojok kiri. Kalau nggak gitu di deskripsi ya, coba dicek aja. Kalau teman-teman sedang mengajukan monetisasi dan ternyata monetisasinya ditolak karena ada klaim video berulang atau video digunakan ulang, silahkan diajukan banding dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh YouTube. Di video kali ini saya akan membahas tentang gaji YouTuber, dan terutama gaji YouTuber pemula gitu ya, yang baru saja monet. Channel ini monet kira-kira 2 bulan setelah saya upload video yang pertama kali, yang judulnya intro itu ya. Nanti coba saya share juga di deskripsi. Teman-teman mungkin ingin melihat video pertama saya di channel ini, itu 2 bulan. Kemudian akhir Oktober saya sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh YouTube untuk bisa melakukan monetisasi. Jadi di YouTube itu tidak sekarang kita upload video kemudian ketika video itu ditonton kita langsung mendapatkan uang, itu tidak. Jadi kita harus mengumpulkan 1000 subscriber terlebih dahulu dan 4000 jam tayang, atau ada lewat jalur khusus lain yaitu lewat jalur short. Kita membuat video short dengan penayangan 10 juta short dan tetap 1000 subscriber. Jadi saya tempuh yang pertama 4000 jam tayang dengan video panjang, kemudian 1000 subscriber dengan waktu 2 bulan. Di akhir Oktober saya sudah memenuhi target, yaitu yang diinginkan YouTube itu tadi, dan saya mendaftarkan channel saya untuk menjadi program partner YouTube gitu ya, alias ketika video kita diklik atau ditonton orang akan muncul iklan di video kita, dan kemudian dengan iklan itu kita dibayar, atau dengan iklan itu penghasilan kita akan didapatkan. Jadi video kali ini agak santai, kita akan membahas gaji. Berapakah gaji YouTuber pemula? Apalagi seperti saya yang pemula baru 2 bulan. Kemudian saya coba rekap dalam 1 bulan. Sebenarnya nggak sampai 1 bulan ya, 20 harian. Itu penghasilan saya berapa? Yang tadi saya sudah sebutkan ya, bahwasanya di akhir Oktober saya sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Kemudian di awal November saya pengajuan dan ditolak. Ditolaknya itu kira-kira 1 minggu. Jadi kira-kira tanggal 6 atau tanggal 7 itu saya ditolak. Langsung saya buatkan video bandingnya. Dan video bandingnya itu tidak langsung di ACC, tapi saya nunggu lagi selama 3 hari. Setelah 3 hari saya dapat email, dan email itu menyatakan bahwasanya saya sukses atau diterima menjadi program partner YouTube. Setelah itu, karena masih pemula gitu ya, nggak tahu apakah selesai monetisasi itu saya sudah bisa mendapatkan uang dari YouTube, apakah langsung ditransfer atau seperti apa. Ternyata tidak teman-teman ya, kita harus mengumpulkan dulu 10 dolar. 10 dolar itu kira-kira kalau 15.000 ya 150.000 ya. 150.000 kita harus kumpulkan terlebih dahulu lewat iklan-iklan yang masuk ke video kita atau ke channel kita. Setelah itu baru pihak Google atau pihak YouTube itu mengirim PIN ke alamat kita, istilahnya verifikasi PIN gitu ya, verifikasi KTP atau data-data yang sudah kita berikan ke Google atau ke YouTube itu benar atau enggak. Itu pun nunggu dan alhamdulillahnya kemarin PIN-nya sudah datang. PIN-nya sudah datang, sudah saya buka, sudah saya masukkan. PIN itu di dalam keterangannya disampaikan bahwasanya ketika request PIN atau ketika kita sudah mendapatkan penghasilan 10 dolar, itu PIN-nya akan dikirim dari Google-nya sana, kemungkinan datangnya 21 hari, dan walillahilham datangnya hanya 14 hari sudah sampai di alamat saya, kemudian sudah saya input juga. Tidak perlu khawatir ya teman-teman, walaupun sebelum PIN itu kita masukkan, penghasilan itu sudah bisa kita peroleh. Masuknya ke YouTube Studio terlebih dahulu, belum ke masuk AdSense. Dan setelah saya masukkan PIN, ternyata tidak bisa langsung gajian juga. Kita harus menunggu 100 dolar pertama terlebih dahulu. 100 dolar itu kurang lebih kalau 15.000 ya 1.500.000. Penghasilan atau gaji YouTube itu minimal 100 dolar atau 1.500.000 baru bisa dicairkan. Setiap bulannya seperti itu. Jadi kalau misal di bulan ini ya
Taruhlah ini bulan Desember, penghasilan kita di akhir Desember itu baru 1.100.000. Jadi 1.100.000 itu tidak bisa kita ambil terlebih dahulu. Jadi kita tunggu di bulan depannya lagi untuk melengkapi 1.100.000 ini menuju ke 1.500.000. Sementara sekarang, apakah saya sudah gajian? Jawabannya belum. Jadi pendapatan saya itu hanya sekitar segini ya teman-teman ya. Coba saya tampilkan nanti di situ. Jadi hanya $20, belum sampai 100. Jadi masih perjalanan. Kalau $20 ya kira-kira 300 ribuan lah pendapatannya dalam tanggal 10 November sampai akhir November ini. Kenapa saya kok nggak rekap yang Desember? Karena memang video ini saya buat di akhir November dan untuk stok video gitu ya. Jaga-jaga kalau misal saya tidak bisa membuat video, kehabisan ide atau apalagi ada urusan yang lain mendadak, itu jadi tetap konsisten. Karena konsisten itu juga diperhitungkan di dalam YouTube, di dalam algoritmanya itu ya. Kalau kita tidak konsisten, maka video kita juga tidak akan direkomendasi kepada orang lain. Maka video kita tidak akan direkomendasi kepada penonton lain. Jadi hanya penonton subscriber kita aja. Itu pun tidak langsung ketika upload saat itu subscriber kita dikasih tahu. Bahkan ada yang sampai 3 hari, 4 hari baru ada notifikasi di HP atau di subscriber kita. Jadi kalau memang teman-teman ingin untuk menjadi YouTuber gitu ya, ya seperti itulah gajinya. 300.000 per bulan itu di awal ya, di awal. Saya bilang di awal karena apa? Memang di dalam dunia digital ini tidak ada sesuatu yang pasti. Walaupun di dunia real juga tidak ada yang pasti. Tetapi dalam dunia digital itu saya rasa lebih mudah gitu ya. Asal kita mau berusaha membuat video sebaik mungkin, kita bisa mempromosikannya sebaik mungkin dan ditonton oleh banyak orang, itu penghasilan kita juga bisa melonjak. Begitupun sebaliknya, ketika video kita tidak direkomendasikan atau video kita buruk, tidak ditonton oleh orang lain, maka pendapatan kita juga turun. Di dunia digital ini, di YouTube itu ya terutama, itu nggak sekedar dari AdSense atau dari iklan yang masuk di video kita atau masuk di channel kita. Kita juga bisa dapat dari Super Thanks misalnya. Di situ ada sistem seperti sawer gitu ya. Tapi tidak 100% masuk ke kreator, jadi ada potongan dari YouTube. Kemudian ada sponsor lagi masuk, sponsor yang tidak lewat YouTube, jadi langsung endorse bahasanya ke channel atau ke pemilik channelnya. Kita membuat akun atau channel YouTube itu juga bisa membangun personal branding kita. Menurut saya di zaman sekarang ini personal branding itu sangat penting. Misalnya kita ingin melamar suatu pekerjaan, dengan kita mempunyai channel YouTube, kita bisa menyebutkan channel kita di CV. Itu bisa kita masukkan dan itu ternyata bisa menjadi nilai plus. Karena apa? Karena dengan kita bisa membangun sosial media kita, apalagi video-video kita atau channel kita itu sudah besar, maka perusahaan akan percaya kepada kita untuk bisa membangun secara digital perusahaan mereka. Maksudnya begini, secara sederhananya kita bisa atau kita sudah mengenal yang namanya digital marketing. Dengan seperti itu perusahaan akan melihat nilai tambah kita. Apakah bisa seseorang menjadi full time content creator? Jawabannya bisa, asalkan kita mau bekerja keras, bersungguh-sungguh, tidak terlena dengan rasa malas, dan yang paling penting adalah konsisten. Konsisten itu adalah sesuatu hal yang mahal. Apapun kegiatan kita, apapun usaha kita, kalau kita konsisten, insya Allah usaha kita itu akan sukses. Jadi cukup sekian ya videonya, saya kira singkat saja dan santai saja, memang untuk filler bahasanya, selipan gitu ya. Jadi karena videonya saya upload di YouTube, selain saya simpan secara pribadi, alangkah baiknya saya juga berbicara ngobrol tentang YouTube, karena memang penontonnya adalah penonton YouTube gitu ya, ataupun orang-orang yang ternyata nyasar ke channel saya dan ingin merasakan bagaimana menjadi konten kreator, berapakah gaji dari konten kreator. Saya rasa untuk menjadi penghasilan sampingan boleh cukup ya menurut saya. Ini prediksi saya atau perhitungan saya sendiri. Kalau dalam 20 hari ini pendapatan saya seperti itu, saya bisa push di beberapa sisi dengan cara upload video lebih banyak atau durasinya lebih panjang, itu pendapatannya bisa sampai ke 2 juta. Insya Allah ya, kita akan coba berproses dan mungkin kalau tertarik, saya akan buat video lagi pertama kali gajian dari YouTube seperti itu ya. Tetap semangat bagi yang ingin masuk ke dunia YouTube. Inilah realitanya bermain di YouTube atau berkonten ria di YouTube. Kalau masih mau melanjutkan niatnya, silahkan. Kalau merasa ini terlalu sulit atau tidak sepadan dengan effort yang dikeluarkan, ya silahkan mundur juga tidak apa-apa. Kalau saran saya sih lanjutkan aja untuk pendapatan sampingan gitu ya, atau side hustle-nya, selagi kita tetap melanjutkan pekerjaan di dunia real kita. So, membuat konten itu kan nggak terlalu susah menurut saya.
mungkin butuh 30 menit atau 1 jam untuk tag. Kalau memang videonya kita membahas tentang sesuatu hal yang perlu dipelajari, kita cuma butuh memaksimalkan waktu kita, yaitu di satu hari, di sela-sela waktu kita cari informasinya, kita riset. Setelah terkumpul, kita tinggal ambil, rekam video, kemudian kita edit dikit-dikit, di-upload, selesai. Jadi nggak perlu terlalu ngoyo, nggak perlu terlalu menggebu-gebu, karena memang realitanya itu santai aja. Yang santai, yang punya nafas panjang, itu akan sukses di YouTube. Jadi menurut saya ini, menurut pendapat saya pribadi, YouTube itu seperti maraton. Siapa yang punya nafas panjang, siapa yang konsisten, itu yang akan menang. Itu yang akan mendapatkan atau membuahkan hasil yang lumayan di YouTube. So, itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga terhibur dengan gaji yang, ya alhamdulillah gitu ya. Saya bicara realita, saya nggak bicara muluk-muluk orang yang 1 bulan gajinya 40 juta, 100 juta gitu ya. Inilah realitanya, inilah yang sudah saya alami sendiri di dunia YouTube. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.